Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Gusti Afinia Nandita dan rekan saya Muhammad Rizky Estanayo akan membahas sedikit mengenai organisasi dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bersama, organisasi dan lingkungan adalah sebuah unsur yang saling berkaitan satu sama lain, di mana lingkungan ini adalah semua faktor baik dari dalam maupun luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan organisasi tersebut. Nah, di kesempatan ini kami akan membahas 5 subtopik, yaitu antara lain yang pertama pengelolaan usaha, kedua lingkungan usaha, ketiga metode penentuan lokasi usaha, keempat faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha, dan yang terakhir adalah pengaruh penentuan lokasi usaha terhadap bisnis. Jadi langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang akan dibuka oleh rekan saya Rizky. Submateri yang pertama yaitu pengelolaan usaha. Poin yang pertama, pengertian pengelolaan usaha. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan usaha adalah keseluruhan kegiatan yang dijalankan orang-orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa maupun untuk dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan usaha adalah suatu rangkaian kegiatan usaha yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Poin yang kedua, strategi pengelolaan usaha. Strategi pengelolaan usaha merupakan upaya pengaturan secara menyeluruh untuk menjalankan sebuah usaha bisnis yang profesional dan menghasilkan tujuan bisnis yang diinginkan, baik dari aspek profit maupun tujuan lain, sehingga sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pengelola bisnis. Beberapa hal yang menjadi patokan utama dalam mengelola usaha diantaranya: yang pertama, pengelolaan produksi, yang kedua, pengelolaan pemasaran, yang ketiga, pengelolaan distribusi, dan yang keempat, pengelolaan keuangan. Lalu poin yang ketiga, ruang lingkup pengelolaan usaha. Mengelola usaha memiliki ruang lingkup bidang bisnis yang hanya sebagai kegiatan penjualan atau perdagangan distribusi atau periklanan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan usaha juga harus memiliki ruang lingkup kemasyarakatan yang harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan manusia. Kebutuhan dan keinginan manusia dapat dipenuhi oleh adanya produk atau sumber-sumber atau alat pemuas. Produk tersebut dapat berupa benda, jasa, kegiatan, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Dan poin yang keempat yaitu tujuan pengelolaan usaha. Dalam dunia usaha, pengelolaan usaha mempunyai tujuan agar perusahaan yang didirikannya dapat hidup, berkembang, dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Adapun tujuan pengelolaan usaha adalah sebagai berikut, yaitu mencari keuntungan atau laba, membantu sosial masyarakat, meningkatkan pelayanan, meningkatkan kepuasan, memberikan informasi tentang produk yang dijual, dan mempengaruhi keputusan membeli konsumen. Kemudian kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu lingkungan usaha. Lingkungan usaha adalah keseluruhan dari aspek-aspek atau hal-hal serta keadaan eksternal lembaga usaha atau industri yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis atau kinerja usaha. Dalam hal ini, lingkungan dapat diartikan sebagai gambaran konsep secara keseluruhan terhadap lingkungan luar atau eksternal. Kondisi tersebut nantinya dapat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan bisnis. Lingkungan usaha juga dapat diklasifikasikan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti money, material, mesin, dan metode. Kemudian lingkungan eksternal itu terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Untuk lingkungan mikro meliputi pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok. Dan untuk lingkungan makro meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis,
teknologi dan informasi. Selanjutnya submateri yang ketiga, yaitu metode penentuan lokasi usaha. Dalam melakukan usaha, tentunya lokasi adalah salah satu unsur paling penting. Terdapat beberapa metode untuk menentukan lokasi usaha, yaitu antara lain yang pertama, metode analog. Metode ini lebih menekankan kepada analisis terhadap lokasi usaha yang sudah ada. Pemilik mewawancarai pengunjung atau pembeli mengenai faktor-faktor apa saja yang mereka pertimbangkan, mengapa mereka datang. Faktor-faktor ini akan dijadikan pertimbangan utama dalam menentukan lokasi bisnis berikutnya. Yang kedua, metode graffiti. Metode ini menekankan kepada behavior orang dalam mendatangi sebuah lokasi usaha. Faktor utama yang dipertimbangkan adalah faktor jarak dari beberapa lokasi usaha yang ada beserta pesaingnya. Bagaimana peluang konsumen untuk mendatangi lokasi usaha tertentu. Model graffiti ini memodelkannya dalam bentuk persamaan probabilitas. Yang ketiga, metode regresi berganda. Metode regresi berganda ini sebetulnya pengembangan dari metode analog di atas. Yang ketiga, metode regresi berganda. Metode regresi berganda ini sebetulnya merupakan pengembangan dari metode analog. Dalam model ini, kita mencari faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap sales dari suatu toko atau lokasi bisnis. Faktor-faktor tersebut bisa jadi jarak, kelengkapan toko, persaingan, dan lainnya sebagainya yang dipertimbangkan oleh konsumen. Kemudian yang terakhir, metode yang keempat, yaitu metode alokasi spasial. Metode ini merupakan metode yang lebih canggih karena dengan teknologi memetakan secara geografis berdasarkan database yang ada. Kelebihan metode ini dapat mengevaluasi lokasi-lokasi yang banyak. Lebih jauh lagi, metode ini dapat melihat dampak dari adanya suatu lokasi baru terhadap lokasi yang sudah ada. Namun, kekurangan dari metode ini adalah harus tersedianya database yang lengkap. Metode ini membutuhkan biaya yang besar untuk mengumpulkan data yang lengkap. Submateri yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha. Jadi selain metode penentuan lokasi usaha, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha, yaitu antara lain yang pertama, peluang usaha. Faktor ini sangat penting untuk diperhatikan dan dianalisis apakah daerah tempat akan dijadikannya lokasi usaha tersebut memiliki peluang yang baik untuk perusahaan di masa depan atau tidak. Yang kedua adalah tenaga kerja. Faktor tenaga kerja juga dibutuhkan karena suatu usaha tentu dibutuhkan tenaga kerja. Faktor tenaga kerja ini dilihat dari mudah atau tidaknya untuk mencari tenaga kerja di daerah tersebut, bagus atau tidaknya kualitas kinerja daripada tenaga yang ada di sana, berapa bayaran yang biasanya diberikan untuk para tenaga kerja di daerah tersebut, dan sebagainya. Yang ketiga adalah transportasi. Kemudahan untuk akses transportasi dalam penentuan lokasi usaha juga penting, karena konsumen tentu akan memikirkan bagaimana cara mereka untuk sampai ke tempat usaha kita nantinya, apakah mudah atau sulit. Karena jika akses transportasi saja sudah susah, ketertarikan konsumen pun dapat berkurang. Yang keempat adalah akses parkir. Akses parkir untuk para konsumen juga sangat diperlukan karena apabila ada konsumen yang membawa kendaraan pribadi dan ternyata tidak ada akses untuk parkir kendaraan tersebut, tentu konsumen akan merasa kecewa dan konsumen bisa kurang puas terhadap pelayanan perusahaan tersebut. Yang kelima adalah kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk di daerah tersebut sangat diperlukan, karena semakin banyak penduduk yang ada di daerah tersebut, kemungkinan besar bisa menambah jumlah konsumen nantinya. Yang keenam adalah kekuatan daya beli masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam membeli suatu barang juga perlu diperhatikan, karena apabila kemampuan masyarakat tidak sesuai dengan target harga jual perusahaan, bisa jadi barang tersebut tidak akan terjual karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk membeli barang tersebut. Yang terakhir adalah ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku di sekitar lingkungan tersebut juga penting, karena tanpa adanya bahan baku, perusahaan tentu akan sulit memproduksi barang lagi nantinya, sehingga aktivitas produksi perusahaan bisa terhenti. Subtopik yang terakhir adalah pengaruh penentuan lokasi usaha terhadap bisnis.
Jadi, penentuan lokasi usaha ini merupakan hal yang penting dalam mendirikan suatu usaha. Karena semakin strategis lokasi dari usaha tersebut, maka semakin memberikan dampak yang baik untuk perusahaan, seperti menambah pendapatan perusahaan, menambah konsumen perusahaan, dan sebagainya. Sebagai contoh, lokasi yang dekat dengan tempat yang menyediakan bahan baku dapat meminimalkan biaya transportasi perusahaan dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dan sebaliknya, jika lokasi perusahaan jauh dari tempat bahan baku, maka akan semakin besar biaya transportasi bahan baku yang harus dikeluarkan. Untuk itu, penentuan lokasi usaha sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. Karena semakin strategis lokasi usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan, dan begitupun sebaliknya, semakin tidak strategisnya lokasi perusahaan, maka akan memberikan dampak yang negatif untuk perusahaan seperti menambah pengeluaran perusahaan. Jadi, itu saja pembahasan kita mengenai organisasi dan lingkungan yang tentunya kami tujukan bukan hanya untuk memenuhi tugas, namun yang terpenting adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Semoga penjelasannya mudah dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.